Om Swastiastu, salam rahayu, salam bahagia buat umat Hindu dimanapun Anda berada. Semoga selalu rahayu, rahayu, rahayu. Ya, para pemirsa uh, Moksha Channel di rumah ya. Kali ini kita akan membahas sekitar Dharmika ya, polemik di sekitar Dharmika ya. Jadi selama ini sudah banyak ya orang-orang luar yang kembali ke rumah Dharma, kembali ke jalan Sanatana Dharma ya, yang disebut dengan Dharmika ya. Nah, tetapi di sini banyak sekali ya problem-problem yang dialami ya oleh para Dharmika ya. Ya, di antaranya ya banyak juga yang mereka setelah menjadi Dharmika ya mengalami kesulitan ya, di antaranya bagaimana untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam tentang Weda ya, di mana mencari literasinya ya, buku-buku Weda ya. Sementara banyak juga yang mereka ya lebih banyak yang dalam perkawinan ya. Jadi mereka ikut suaminya, ternyata suaminya juga belum banyak pengetahuannya tentang Weda ya, tentang kehinduannya, sehingga ya di sini banyak para Dharmika yang ibu-ibu khusus jadi galau ya, dan mereka juga ingin masuk ke dalam pura ya, berkecimpung di tempat ngayah ya, mereka juga merasa terasing ya, terutama apalagi nggak bisa bikin canang ya, bebantenan ya. Bahkan ada yang mereka tidak mau mengajari ya. Jadi itu yang sering beberapa kali ya saya dengar ya. Jadi ini problem-problem yang kita alami para Dharmika khususnya ya, khususnya juga para ibu-ibu. Nah, kita sebagai di sini katakanlah sebagai pembina atau kita berkecimpung di bidang agama Hindu ya, kita ingin memberikan solusi ya, kita ingin memberikan masukan-masukan kepada para Dharmika, orang yang dari non Hindu masuk ke Hindu, biar tidak merasa terbebani ya, baik itu dalam pembiayaan untuk masuk sebagai Dharmika dan setelah menjadi Dharmika ya, biar dia merasa nyaman ya, karena di sini mereka sudah mengorbankan jiwa raga ya, dan lain sebagainya ya, keimanannya, keyakinannya ya, kita mesti rangkul mereka ya, jangan kita pembiaran ya, kesian ya. Nah, untuk itu saya akan berbincang-bincang dengan narasumber ya, yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Juru Mangku Teguh Eko Putra Rereng ya, mungkin beliau bisa memberikan pendapat, saran-saran. Untuk itu mari kita sapa beliau. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Mangku. Om Rahayu. Om Ulun Basuki Langgeng. Oke, sorry Pak Mangku. Nah, seperti itu yang tadi narasikan sebentar, nggih. Nah, ini problem di kita ini, para Dharmika yang sudah menjadi Hindu. Nah, di sini banyak juga yang setelah menjadi Hindu banyak mengalami problem ya, khususnya di bidang pendalaman agama Hindu, bagaimana untuk menyikapinya dan bagaimana untuk memberikan saran kepada mereka. Pak Mangku, silakan Pak Mangku. Baiklah Pak Wayang, jadi sebetulnya kita hidup itu adalah hasil dari karma kita ya, lahir dari karma kita, pemilik karma kita, pewaris karma kita, dan berlindung dari karma kita. Jadi kalau kita memang karmanya sudah menjadi seorang Hinduism atau seorang Dharma, tidak akan ada halangan apapun akan kita jalanin, karena di kehidupan ini harus menjalanin itu. Tapi kalau bukan karmanya untuk menjadi seorang Dharmais atau Dharmika, ya dia akan lompat pagar lagi atau nyebrang lagi kembali seperti itu. Jadi sebetulnya orang-orang yang ke jalan Dharmika itu minimal dia sudah kembali ke track record, kembali ke kandang, kembali ke jalannya, kembali ke leluhurnya ya. Dan kita tidak mengatakan seperti yang lain-lain, oh kalau kamu masuk ke agama kita jadi Dharmika langsung kamu dijamin masuk surga, terus dikasih jabatan yang tinggi, langsung dikasih gelar. Nah, kalau di Hinduism itu tidak bisa. Jadi kita memang sudah punya jalan, ibaratnya punya tiket atau punya kunci ya di jalan Dharma. Akan tetapi ya kita harus tetap membayar karma-karma kita ya, kita harus tetap ya mengisi
kehidupan kita itu dengan kebajikan-kebajikan. Jadi kita pun sebetulnya sangat menghormati dengan Dharmike itu, apalagi di Nusantara ini. Ya. Minimal dia sudah berani memutuskan dan berani menghadapi satu musuh dari luar. Orang-orang yang berbeda agama sudah mencap dia sebagai orang candala. Ya. Bahkan darahnya dihalalkan. Dan mereka menerima label sesat dan seumur hidupnya sampai kiamat masuk neraka. Minimal dia sudah terbebas daripada itu. Yang kedua, tidak semuanya umat sedharma itu langsung menerima Dharmike ini. Ya. Masih meragukan kehinduannya. Oh, jangan-jangan dia cuma karena pernikahan, jangan-jangan dia hanya karena jabatan kedudukan, atau jangan-jangan karena hanya ada sesuatu pengen terkenal dan sebagainya ya. Jadi ya solusinya kita harus berpikir yang positif ya. Kemudian kita harus merangkul ya, kalau memang dia belum bisa kita ajari. Terus yang ketiga, kita itu jangan iri hati. Biasanya gini, wah itu seorang Dharmike, terus dia bisa menjadi tokoh agama, guru agama, atau mungkin YouTuber, atau mungkin jadi pinandite, atau bahkan jadi ida resi atau pedanda. Ya kita nggak usah iri hati. Kalau memang karmanya dia sudah mendapatkan itu, ya akan sampai ke situ. Demikian juga yang para Dharmike ini jangan merasa minta diberi pelayanan yang khusus, yang standarisasinya agama lain. Misalkan kalau di agama lain begitu dia sudah menjadi Dharmike, sudah menjadi agama yang baru, terus dia menjelek-jelekan agamanya lamanya, wah dia jadi terkenal. Tapi kalau kita nggak boleh seperti itu. Walaupun kita masuk agama ke kita dilarang untuk menjelekkan agama lamanya. Ya itu ajaran kita nggak boleh kayak gitu. Dan nggak langsung otomatis langsung jadi punya jabatan di suatu organisasi agama yang baru, itu jabatan kedudukan yang tinggi. Ya kalau mereka memang ya itu urusan mereka ya, kita nggak mau campur tangan ya terserah mereka. Tapi kita seorang Dharmike itu jangan menuntut seperti itu ya. Jadi kita harus benar-benar kita memeluk agama Hinduisme itu karena panggilan Tuhan, karena kesadaran Tuhan. Jangan karena dipuji atau jangan karena dihina ya. Jadi seorang pemeluk agama yang kuat itu antara pujian dan cercaan itu harus kita hadapi sama ya, seperti di dalam Bhagavad Gita ya, Adhya 5 sloka 20, na prasyet priyam prapya navvijet prapya capriyam stira budir asam mudo brahma wit brahmani stita. Orang yang tidak bersuka cita ketika memperoleh hal-hal yang menyenangkan, tidak bersedih ketika mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan, seorang yogi yang sudah mengetahui kebenaran sejati seperti itu mantap di dalam kesadaran spiritual dan tidak lagi ditutupi oleh kebodohan. Maka ia senantiasa berada di dalam kesadaran suci menyatu dengan Tuhan yang Maha Esa ya. Jadi intinya ya untuk Dharmike ini ya kita harus tetap teguh lah, dihina dan dicerca sama. Terus kita juga jangan merasa ego, wah saya sudah Dharmika, saya merasa hebat, saya sudah punya ini prestasi ini, saya udah punya channel ini, saya udah punya ini, justru udah jadi ini. Jangan, nanti orang-orang yang Hindu lebih awal yang asli mereka akan merasa tersinggung ya. Kita biasa aja lah semua. Kita yang menilai adalah Tuhan. Yang penting kita tetap berusaha untuk berbuat baik ya. Jadi semua stakeholder pun juga harus bekerja sama. Terus berikutnya seperti di Jawa itu banyak ya orang-orang yang sebetulnya dia itu masih Hinduisme secara perilaku, ideologi dan perbuatan sehari-hari. Karena di Jawa sejak zaman Majapahit dan zaman PKI, kalau agamanya tidak ditulis agama A itu dianggap PKI dan banyak yang dibunuh. Akhirnya di Jawa itu banyak orang Hindu yang KTP-nya agama lain. Lah ini pemerintah atau Dukcapil atau
Parisat Hindu yang berwenang harus bisa merangkul ya, seperti di Jombang, seperti di Kediri itu bagus. Jadi memang kalau yang masih mengaku Hindu ya sudah, upacara Sudi Wadani yang sederhana sesuai dengan Desa Kalapatra, kalau Bali ya sesuai dengan Bali, Jawa Jawa, yang Kalimantan Kalimantan. Benar yang dikatakan Aji Dewa Suratnaya, di Kalimantan itu umat Hindu Kaharingan itu ada 6.000 orang. Kalau itu bisa merangkul dan bisa memutihkan administrasinya, itu bisa banyak. Nah, terus di daerah Jawa Barat orang Sunda Wiwitan kemarin juga ada di Keranggan, Kang Dedi, dan itu sudah kembali ke kandang, sebetulnya bukan pindah agama, kembali ke ajaran leluhur. Jadi kata-kata Sudi Wadani itu sebetulnya dari orang non Hindu. Dia masuk Hindu itu Sudi Wadani. Tapi kalau dia sudah Hindu dari kecil, tiap hari ritualnya Hindu, cuma karena KTP, itu hanya sebetulnya proses pengukuhan atau disumpah ulang atau secara organisasi, baik pemerintah maupun kelembagaan dibikin ritualnya aja, dan tidak usah memaksa bantennya yang mahal, prosedur yang berlarut-larut. Ya kalau begitu nanti umat kita bukannya yang masuk ditolak, malah nanti pada menyeberang dan lompat pagar. Makanya kita Hindu kalau pengen survival tetap ada, itu kita menjadi Hindu yang humanis, modernis, dan fleksibel. Kalau kita tetap Hindu yang feodal, ke depan itu anak-anak Gen Z itu generasi zaman now ya, itu tidak bisa diperlakukan seperti orang-orang tua zaman dulu ya. Jadi kita pun harus berubah, dan mau nggak mau kita harus mengikuti perubahan zaman itu ya. Jadi seperti teorinya Charles Darwin itu, makhluk hidup yang bisa bertahan itu bukan makhluk hidup yang pintar dan kuat, tapi makhluk hidup yang bisa adaptasi dengan lingkungannya. Kalau kita sebagai umat Hindu, apalagi di Jakarta atau di Jawa, di luar Bali, terus kita menerapkan pure seperti di Bali, ya nggak akan nyampe ke situ. Kalau kita terlalu idealis, akhirnya ya, wah ngapain memeluk agama yang ribet-ribet, udahlah mendingan pindah aja ke agama lain, tinggal baca ini, sebut ini, langsung dijamun masuk surga, praktis. Ya. Apalagi dijanjikan finansial, didandikan dengan jabatan atau suami yang ganteng, istri yang cantik, atau iming-iming surga. Ya secara manusiawi ya wajar kalau mereka itu ibaratnya pahit bangkung atau pahit kaung. Nah, kita tidak usah menyalahkan mereka. Kita pun sebagai para pelayan agama ini tanggung jawab kita. Kita harus membendung bagaimana generasi kita itu tidak banyak yang nyebrang. Di Jawa pun sekarang sudah pada terkikis ya, karena ya birokrasi yang benang merahnya yang terlalu berbelit-belit itu. Makanya ke depan ya, kalau seandainya agama itu tidak tulis KTP, di KTP, terus administrasi agama gampang, ya itu Nusantara akan lahir lagi, akan punar bawa Nusantara akan tercapai. Tapi kalau kita sesama umat aja intern berantem, masalah Banten, masalah pakaian, masalah organisasi, lah kapan kita mau punar bawa Nusantara atau kebangkitan Sabdo Palonaya Genggong ya? Semua tergantung umat ya. Silahkan ya, silahkan mau pilih yang mana gitu kan. Betul. Oke. Ya tiang setuju Pak Mangku, pendapatnya Pak Mangku. Ya tiang rasa cukup ya untuk apa saran-saran masukan untuk para dharmika yang merasa apa ya berat untuk menjalankan ya, nggak usah putus asa, tetap aja Hindu ya, kita tetap semangat. Untuk itu kami dari Moksha Channel mengaturkan para Santi. Om Santi Santi Santi. Om